Nah, ginjal itu adalah salah satu alat pembuangan sebetulnya ya. Pembuangan limbah-limbah tadi itu sebagian besar itu lewat ginjal. Meskipun tidak hanya ginjal ya, organ pembuangan kita. Jadi penyakit ginjal itu sebetulnya adalah penyakit yang ada di hilir ya. Jadi dia itu biasanya akumulasi. Satu lagi penyebab gagal ginjal atau gangguan ginjal yang sering sekali di Indonesia juga yaitu konsumsi obat-obatan anti nyeri. Pada dasarnya manusia memiliki dua ginjal. Seberapa penting fungsi ginjal bagi kehidupan manusia? Baru-baru ini ditemukan sindikat jual beli ginjal di Kamboja. Ada banyak warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke Kamboja untuk dijual ginjalnya. Lalu bagaimana jika manusia hanya hidup dengan satu ginjal? Dok, kita mau bahas dulu dari awal. Mungkin sahabat-sahabat Nutrimax masih banyak nih yang belum tahu fungsi organ ginjal, Dok. Nah, silakan, Dok. Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam ini memang bahasannya menarik ya karena akhir-akhir ini banyak kasus tadi sudah diceritakan Mbak Erni ya. Jadi tentang ada sindikat yang penjualan ginjal, lalu kemarin memang ada video dari Singapura, ada tsunami gagal ginjal. Oke. Jadi ginjal itu mungkin selama ini nggak seterkenal jantung gitu ya, terus nggak seterkenal diabetes gitu. Tapi sebetulnya organ ginjal yang kita punya itu sangat-sangat penting ya. Ibaratnya kalau kita tiap hari makan, minum, kita tiap hari bergerak, itu kan selalu ada sampah ya yang dihasilkan oleh tubuh kita. Seperti tubuh kita tuh kayak mesin gitu. Nah, mesin itu kan selalu ada yang dibuang ya. Kayak kalau di mobil itu kan ada karbon monoksidanya, kayak gitulah ya. Nah, manusia Kalau juga pabrik begitu ya. ada limbahnya gitu, Dok ya? Benar, ada limbahnya, terus ada yang limbahnya ada di udara, ada yang cair ya, banyak banget kan. Nah, manusia sebetulnya juga begitu, karena kita itu seperti mesin yang bekerja 24 jam bahkan non-stop ya. Otak kita nggak berhenti ya, bahkan saat kita tidur pun semua organ kita itu bergerak. Nah, limbah-limbah yang dari hasil kerja dari organ tubuh kita itu kan harus dibuang dong. Kalau misalnya nggak dibuang, tetap di dalam tubuh kita, ya itu akan meracuni tubuh kita sendiri. Nah, ginjal itu adalah salah satu alat pembuangan sebetulnya ya. Pembuangan limbah-limbah tadi itu sebagian besar itu lewat ginjal. Meskipun tidak hanya ginjal ya, organ pembuangan kita punya banyak paru-paru, kulit ya, tapi ginjal itu salah satu organ utama pembuangan limbah itu tadi. Terus yang kedua, ginjal itu selain hanya sebagai organ pembuangan mungkin yang banyak diketahui awam ya, sebetulnya dia sendiri adalah organ yang juga berperan pada banyak hal. Misalnya tensi kita ya. Kita itu tekanan darah diatur oleh banyak hormon yang dihasilkan oleh banyak organ tubuh termasuk salah satunya ginjal. Jadi kalau ada masalah di ginjal, biasanya seseorang itu tensinya juga akan naik ya, hipertensi misalnya. Itu salah satu juga bisa seperti itu. Lalu ginjal juga bisa menghasilkan hormon untuk membuat sel darah merah kita. Jadi sel darah merah kita itu kan dibentuk di sumsum tulang kita gitu ya. Nah, salah satu hormon yang mendorong pembuatan dari sel darah merah itu dihasilkan oleh ginjal. Jadi orang yang ginjalnya rusak atau terganggu biasanya juga mengalami anemia. Karena hormon yang dihasilkan untuk menghasilkan sel darah merah tadi juga akhirnya terganggu gitu ya. Lalu ginjal ini juga sebagai tempat mengaktifasi atau mengaktifkan vitamin D. Nah, mungkin juga banyak yang belum tahu ya. Jadi vitamin D itu sebetulnya vitamin yang paling banyak dibentuk oleh tubuh kita sendiri dengan bantuan sinar matahari. Gitu kan? Jadi kalau ada sinar matahari, bahan baku vitamin D itu ada di bawah kulit kita berupa kolesterol ya. Jadi jangan takut sama kolesterol. Kolesterol itu bahan pembentuk vitamin D loh, salah satunya ya. Nah, kolesterol kita kalau kena sinar matahari terutama ultraviolet B ya, dia akan berubah menjadi provitamin D gitu. Nah, itu masih pro ya, dia belum aktif. Sedangkan untuk digunakan sebagai sebagai bahan di tubuh kita bisa bermanfaat, dia harus jadi aktif dulu. Jadi betul-betul vitamin D yang aktif. Nah, yang mengaktifkan itu adalah ginjal kita. Jadi kalau ginjal kita rusak, maka vitamin D itu pasti akan rendah. Nah, nanti hubungannya sama tulang juga ya. Jadi nggak pernah nyangka pasti kalau ginjal terganggu, tulang bisa keropos ya, mudah patah ya karena vitamin D-nya juga kurang. Nah, itu sebetulnya
beberapa fungsi dari ginjal ya. Jadi selain dia hanya organ pembuangan, mungkin yang selama ini diketahui, ternyata dia juga punya banyak fungsi yang sangat penting, termasuk 3 hal tadi yang paling banyak ya, yang saya jelaskan. Gitu. Oke, ya ini menarik sekali ya, sahabat-sahabat Nutrima. Kita biasanya taunya yaitu untuk pembuangan aja, makanya kalau kita lihat orang yang udah gagal ginjal, cuci darah supaya nggak keracunan, taunya gitu aja. Tapi ternyata untuk ke hormonal yang terkait tekanan darah, hormon untuk pembentukan sel darah merah, untuk vitamin D juga, ya banyak banget fungsinya. Iya, oke Dok. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Ternyata tanpa kita sadari juga mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak ginjal. Kira-kira apa aja sih Dok? Ya, jadi penyakit ginjal itu sebetulnya adalah penyakit yang ada di hilir ya. Jadi dia itu biasanya akumulasi dari banyak penyakit. Jadi kalau kena ginjal gitu ya, itu pasti udah lama tuh sakitnya. Jadi ada penyakit lain yang menyebabkan akhirnya ginjal tuh kena. Jadi ginjal tuh kayak akibat gitu ya. Jadi kayak akibat, meskipun memang ada sih penyakit-penyakit yang murni memang ginjalnya aja yang rusak, tapi itu sedikit ya. Kebanyakan itu orang ini punya penyakit lain dulu, dan penyakit ini biasanya berlangsung bertahun-tahun, mungkin juga tidak diobati dengan baik, dia nggak minum obat dengan teratur, dia tidak mengendalikan, maka akhirnya ginjal itu kena gitu. Yang paling sering tentunya penyebabnya adalah diabetes dan hipertensi. Itu 2 penyebab terbanyak gangguan atau penyakit ginjal, terutama yang kronik ya, yang berlangsung lama di seluruh dunia itu sama. Jadi diabetes dan hipertensi ini 2 penyebab utama. Jadi kalau kita mau jaga ginjal kita, ya kita harus mencegah supaya penyakit-penyakit penyebab gangguan ginjal itu ya kita cegah. Karena yang 2 terbesar ini adalah diabetes dan hipertensi. Ya kalau kita mau jaga ginjal kita, ya kita harus menjaga diri supaya jangan sampai jadi penderita diabetes dan hipertensi. Kembali ke situ sebetulnya ya, karena diabetes dan hipertensi ini juga terkait paling banyak dengan gaya hidup kita, kan gitu. Memang ada penyakit-penyakit yang tidak berhubungan dengan gaya hidup, tapi sebagian besar baik diabetes maupun hipertensi itu terjadi karena gaya hidup seseorang yang tidak sehat. Iya, entah karena makannya. Kalau hipertensi Dok, nah tadi makanan, berarti yang terlalu banyak makan tinggi garam, berarti pengaruh ke ginjal akhirnya. Betul, jadi gini, ginjal itu kan tadi dia tuh akibat ya dari penyakit-penyakit ini gitu. Jadi kalau kita mau jaga, ya kita harus cegah 2 penyakit terbesar ini terutama ya, diabetes sama hipertensi. Nah, untuk mencegahnya gimana? Kembali ke gaya hidup sehat untuk mencegah diabetes dan hipertensi. Tadi betul disampaikan Mbak Erni bahwa salah satunya adalah makanan tinggi garam ya. Sebetulnya tinggi natrium, tinggi sodium ya. Garam itu belum tentu asin. Natrium, sodium itu belum tentu asin. Garam memang asin, tapi kayak pengawet, lalu penyedap itu kadang tidak asin gitu ya, tapi ada orang-orang tertentu yang punya genetik tertentu, dia akan lebih sensitif terhadap garam, dia akan lebih mudah mengalami hipertensi. Kita pernah bahas ya dulu yang hipertensi silent killer gitu. Pernah kita bahas. Ya, jadi itu salah satunya, tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Jadi kadang itu memang orang terlalu menghubungkan makanan dengan suatu penyakit ya, padahal makanan itu nggak ada yang jahat loh teman-teman ya. Makanan itu tidak ada yang jahat dan tidak ada yang baik. Jadi kalau ditanya makanan apa yang jahat Dok, nggak ada. Makanan itu nggak ada yang jahat. Yang jahat adalah jumlah yang nggak benar. Jadi nasi itu jahat nggak? Enggak, asalkan dikonsumsi dengan jumlah yang sesuai. Kalau nasinya berlebihan ya nanti akan menumpuk jadi lemak, jadi jahat kan gitu ya. Artinya kalau itu yang salah adalah jumlahnya berlebihan, semuanya akan menjadi buruk. Jadi memang untuk masalah diet ini harus ada keseimbangan ya antara karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral itu boleh semuanya, malah justru harus ya, karena kalau kita cuma makan satu komponen yang lainnya enggak, kita akan malnutrisi ya, kita akan kurang gizi, itu juga nggak sehat. Jadi semuanya tetap harus masuk tapi dengan komposisi yang benar. Kalau mau cari komposisi yang gampang sebetulnya tinggal browsing aja piring Kemenkes gitu. Jadi piring Kemenkes kita itu sudah punya acuan gitu. Piring itu dalam satu piring. Betul ya, itu piring itu kan satu piringku itu jelas banget ya. Yang namanya nasi atau karbohidrat apapun hanya boleh 1/4 porsi. Lalu 1/4 porsi sisanya itu lauk pauk dan setengahnya itu adalah sayur dan atau buah.
Nah, kalau orang Indonesia kan kebalik Mbak Erni. Nasinya sampai segunung ya. Ya itu, makanya jadi kalau ditanya makanan apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah nasi segunung itu. Jadi Mungkin kalau kita karena makan, faktor juga dulu tuh zaman susah gitu ya dok ya. Jadi supaya kenyang nasinya yang segunung gitu, lauknya dikit-dikit gitu ya. sebenarnya nggak itu apa-apa salah ya. Sebenarnya nggak apa-apa asalkan diimbangi aktivitas yang betul-betul sesuai. Makanya kalau kita lihat kuli ya, misalnya orang-orang pekerja kasar, kuli itu kan makannya memang banget, tapi mereka nggak ada yang gemuk ya, malah badannya berotot semua ya. Tapi kan kerjanya seberat itu gitu. Masa kita mau kerja seberat kuli untuk bisa makan satu gunung nasi? Kan jadinya kalau kita makan satu gunung nasi, terus kita kerjanya cuman nonton Netflix, tidur-tiduran, ya jadinya obesitas dong. Nah itulah cikal bakal dari diabetes dan akhirnya cikal bakal juga dari gangguan ginjal. Terus jangan lupa ada satu lagi penyebab gagal ginjal atau gangguan ginjal yang sering sekali di Indonesia juga, yaitu konsumsi obat-obatan anti nyeri, Mbak Erni. Nah, konsumsi obat-obatan anti nyeri yang sering asal beli aja tuh di apotek atau di mana ya. Nyeri kepala dikit, beli obat anti nyeri. Apa dikit, beli obat anti nyeri. Nah, itu konsumsi yang berlebihan, berulang, dan dalam jangka panjang itu juga bisa merusak ginjal. Obat-obatan anti nyeri itu. Gitu.